Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini aku akan melanjutkan kisah yang itu seorang raja yang dieksekusi mati oleh rakyatnya sendiri. Kali ini aku akan melanjutkan yaitu kisah ratunya. Yang menurutku ratunya ini hanya korban dari propaganda saja. Bagaimana demikian? Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja kita masuk. Seorang ratu muda, cantik, anggun, tetapi dia sangat dibenci. Dialah Mary Antoinette atau Maria Antonia Josepha Johanna, istri dari Raja Louis XVI. Dari pesta glamor dan mewah sampai ke panggung guillotine. Inilah kisah dari seorang perempuan yang dianggap sebagai simbol keserakahan bangsawan, sekaligus korban dari zaman yang penuh problematik. Maria Antonia lahir pada tanggal 2 November 1755 di Wina, Austria. Dia adalah anak ke-15 dari permaisuri Maria Theresa, penguasa kekaisaran Habsburg di Austria, dan ayahnya yang bernama Franz I adalah kaisar dari Romawi Suci. Maria kecil tidak pandai dalam bidang akademik. Bahkan tidak bisa menulis dengan benar dalam bahasa Jerman atau bahasa lainnya yang biasa digunakan di istana, seperti bahasa Prancis atau Itali. Meskipun dia menerima les privat, nilai sekolahnya kurang memuaskan. Di bawah pengajaran Christoph Willibald Gluck, Maria Antonia dididik menjadi musisi yang baik. Dia belajar bermain harpa, harpsichord, dan flute. Dia bernyanyi pada saat pertemuan keluarga di saat sore hari karena dia memiliki suara yang begitu bagus. Dia juga sempurna dalam menari, memiliki keanggunan, dan sangat menyukai boneka. Sejak kecil, dia bukan hanya perempuan biasa, tetapi dia ini adalah pion politik. Karena di dunia bangsawan, pernikahan itu bukan soal cinta, melainkan kekuasaan. Pertengahan abad ke-18, Prancis dan Austria adalah musuh bebuyutan. Namun setelah perang 7 tahun, Ratu Austria atau ibunya Maria ingin memperkuat aliansi Austria dengan Prancis, yaitu dengan pernikahan dinasti. Maria Theresa sendiri memiliki banyak anak, total ada 16, dan Maria Antonia adalah putri ke-15 yang kemudian dijodohkan oleh Louis Auguste atau pewaris tahta kerajaan Prancis. Bayangkan seorang remaja dipaksa untuk meninggalkan keluarganya, budaya, dan identitasnya hanya sebagai alat diplomasi. Maria Antonia berusia 14 tahun pada saat pertunangan, sedangkan Louis Auguste sendiri berusia 15 tahun. Pembicaraan perjodohan mulai serius antara Istana Wina dan Istana Versailles di Prancis. Pada tanggal 19 April 1770, upacara pernikahan diadakan di Wina. Tetapi pada saat itu Louis Auguste tidak hadir. Selain karena efisiensi waktu dan sebagai tradisi, pernikahannya pun diwakilkan oleh saudaranya si Maria Antonia yang bernama Archduke Ferdinand. Baru setelah itu, Maria Antonia melakukan perjalanan panjang menuju Prancis. Ada momen simbolis di perbatasan di mana Maria Antonia harus meninggalkan seluruh pakaian dan barang-barangnya yang berbau negara asalnya yaitu Austria. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pergantian identitas menjadi orang Prancis. Lebih tepatnya sebagai calon ratu Prancis. Lalu pada 16 Mei 1770, Maria Antonia dan Louis Auguste meresmikan pernikahannya di Istana Versailles, Prancis. Upacara megah digelar dihadiri oleh para bangsawan dan tamu asing. Disitulah Maria Antonia merubah namanya menjadi Mary Antoinette agar berbau-bau Prancis gitulah. Namun malam pernikahan mereka agak dingin karena Louis sendiri adalah sosok yang pemalu, canggung, dan tidak berpengalaman dalam hal itu. Hal ini juga kelak yang menimbulkan isu bahwa perkawinan mereka lama membuahkan keturunan. Di sebuah kamar besar dengan ranjang yang bertirai, Mary Antoinette bangun dari tidurnya. Begitu dia membuka mata, puluhan pelayan menunggu di depannya.
Yang satu membawa pakaian, yang satu membawa makanan minuman, dan yang lainnya berusaha menyiapkan sesuatu keperluan sang calon ratu seperti air mandi, air cuci muka, dan sebagainya. Bahkan untuk sekedar memilih gaun, dia harus melewati proses yang begitu panjang. Namun, di balik senyum manisnya, Mary sebenarnya merasa lelah atas itu semua. Dunia barunya penuh dengan intrik, bisikan, dan tatapan tajam yang terus membuntutinya dan terus menilainya. Rakyat menunggu pewaris, bangsawan mengkritik penampilannya, dan gosip yang menyebar lebih cepat daripada angin yang berhembus di Taman Versailles. Tahun 1774, Raja Louis XV meninggal dan otomatis yang naik tahta adalah Louis Auguste menjadi Raja Louis ke-16. Otomatis Marie Antoinette menjadi ratu. Dia menjadi ratu di usianya yang ke-19 tahun. Selama 7 tahun pertama, Marie Antoinette belum punya anak yang membuat reputasinya goyah. Lawan politik dan rakyat menuduh bahwa dia ini tidak becus untuk menjadi seorang ratu. Desas-desus kalau dia mandul pun terdengar sampai ke telinganya. Untuk melawan rasa stresnya karena itu, dia menenggelamkan dirinya ke dalam dunia mode. Hari-harinya dipenuhi dengan pesta, jamuan mewah, dan pakaian raksasa yang hampir menyapu lantai marmer. Dia juga suka bermain kartu atau berjudi. Alih-alih menggunakan uangnya sendiri, dia malah menggunakan uang pajak rakyat. Karena hal itu, dia terkenal sebagai Madame Deficit atau wanita yang boros. Gaya rambut tinggi menara, gaun mahal, pesta yang mewah membuatnya menjadi bahan gosip. Sementara itu, rakyat kelaparan di tengah harga roti yang naik dan pajak yang tinggi. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hatinya, Mary ini merasa terjebak. Dia ingin bernafas, dia ingin merasa bebas dari tatapan tajam mata yang terus menghakiminya. Lalu pada suatu hari, Raja Louis XVI menghadiahkan istana yang diberi nama Petit Trianon, sebuah istana kecil yang terletak di dalam kompleks Istana Versailles. Dan disinilah Marie Antoinette bisa menjadi dirinya sendiri. Dia bisa bebas tanpa protokol, tanpa kerumunan bangsawan yang berebut perhatian. Ia bisa memilih siapa saja yang bisa memasukinya, terutama sahabat-sahabatnya yang bisa dia percaya. Namun kebebasan itu belum cukup. Maka dia membangun sesuatu yang aneh di mata bangsawan, yaitu Hameo de la Reine atau Desa Sang Ratu. Jadi ini tuh berupa miniatur pedesaan yang dia bangun di area Petit Trianon itu. Dan ya, Mary menghabiskan banyak anggaran istana untuk mewujudkan pelariannya itu. Bahkan dia tak segan-segan menyewa arsitek tersohor di negara Prancis. Di Hameo de la Reine, rumah-rumah kayu kecil berdiri di sana. Ada kincir air, ada ladang, dan juga kandang sapi, melengkapi keindahan desa. Mary sering berdandan menggunakan pakaian sederhana. Dia berladang dan memerah susu bersama anak-anaknya di sana. Di momen-momen itu, dia merasa hidup. Tidak ada emas, tidak ada permata, hanya kesederhanaan yang dia rindukan. Tapi dari luar, rakyat melihatnya berbeda. Bagaimana mungkin sang ratu pura-pura hidup miskin di desa mainan, sementara rakyat yang nyata jelas-jelas kelaparan. Begitulah bisikan kebencian yang semakin menyebar di Paris. Apa yang bagi Mary sebagai pelarian dan kebebasan, malah bagi rakyat dianggap sebagai ejekan dan keborosan. Desa kecil itu yang seharusnya menjadi tempat yang membahagiakan, justru menjadi salah satu alasan reputasinya menjadi runtuh. Jarak antara ratu dan rakyat semakin melebar, kebencian pun semakin tumbuh. Tahun 1785 terjadi skandal besar. Sebuah kalung yang bernilai sangat-sangat mahal dituduhkan sebagai pesanan Ratu Marie Antoinette.
Padahal dia sendiri mengaku tidak pernah memesannya. Tapi opini publik terlanjur percaya bahwa ratu haus kemewahan di tengah-tengah rakyatnya yang semakin kelaparan. Skandal ini justru menghancurkan reputasinya dari ratu glamor menjadi monster yang tidak pernah peduli. Tahun 1789, revolusi Prancis meletus, istana Versailles digeruduk, keluarga raja dipaksa untuk pindah ke Paris. Di titik ini, rakyat berusaha memberikan kesempatan kepada ratu dan raja untuk introspeksi atau sekedar memberikan solusi agar kekacauan ini mereda. Tetapi Mary diam-diam mencari bantuan asing untuk melarikan diri. Malam tanggal 20 Juni 1991, kereta kuda besar melaju meninggalkan Paris. Di dalamnya ada Raja Louis XVI, Ratu Marie Antoinette, serta dua anak mereka. Mereka berharap bisa mencapai perbatasan dan bisa bergabung dengan pasukan loyalis. Namun penyamaran mereka gagal, wajah raja terlalu dikenali. Di sebuah kota kecil, kereta dipaksa untuk berhenti dan mereka ditangkap. Mereka dibawa kembali ke Paris dengan sambutan ejekan dan tatapan penuh kebencian. Sejak saat itu, mereka bukan lagi keluarga kerajaan, melainkan tahanan revolusi. Mereka dipenjara di Menara Temple, ruang sempit, dingin, dan jauh dari kemewahan istana Versailles. Mereka disidang atas tuduhan pengkhianatan dan penindasan rakyatnya. Keputusan besar lalu dibuat. Louis XVI dieksekusi mati dengan dipenggal kepalanya di atas guillotine pada tahun 1793. Hal ini juga menandai berakhirnya monarki di Prancis. Marie Antoinette kini tinggal bersama anak-anaknya di penjara. Dia berusaha menghibur kedua anak mereka, sampai anak lelakinya, yaitu Louis Charles, dipisahkan dari ibunya. Dia dipaksa hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Ia diperlakukan kasar, bahkan sampai kelaparan. Bahkan dia dipaksa menandatangani pernyataan palsu kalau dia sudah dilecehkan oleh ibunya sendiri. Marie Antoinette hancur, namun dia tidak pernah lelah untuk menegakkan martabatnya sendiri. Pada 16 Oktober 1763 atau 9 bulan setelah suaminya dieksekusi, kini Marie Antoinette dibawa ke pengadilan revolusi. Ia dituduh mengkhianati negara, melakukan pengkhianatan dengan Austria, dan secara kejam dia dituduh sudah mencemari darah putranya. Dengan wajah yang pucat namun tegas, dia menjawab tuduhan terakhir dengan kalimat yang membuat hakim terdiam. Seorang ibu tidak bisa menjawab tuduhan itu. Bahkan alam pun menolaknya. Kalimat ini sempat membuat publik menjadi bersimpati kepadanya. Namun, putusan sudah dibuat, yaitu mati di guillotine. Sore itu, kereta kayu tanpa hiasan membawa sang ratu melewati jalanan Paris. Rambutnya dipotong pendek, pakaiannya sederhana. Rakyat berteriak melemparkan hinaan. Tapi Mary tetap menatap lurus ke depan. Ketika naik ke panggung guillotine, Place de la Révolution, ia tanpa sengaja menginjak kaki seorang algojo. Dengan kerendahan hati, dia berkata, "Maafkan aku, Tuan, aku tidak sengaja untuk melakukannya." Kata-kata ini sempat membuat saksi yang melihat tercengang. Mereka heran, seorang ratu glamor di Prancis merendahkan diri di depan seorang algojo. Detik kemudian, pisau jatuh, dan kepala sang ratu yang pernah hidup dalam kemewahan Versailles terpisah dari tubuhnya. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anaknya? Louis Charles meninggal di usianya yang ke-10 tahun di dalam penjara. Sedangkan Marie Thérèse dibebaskan pada tahun 1795 melalui pertukaran tahanan. Dia pun diasingkan ke Austria. Lalu kemudian dia menikah dengan sepupunya. Sepanjang hidupnya dia dihantui kenangan pahit kehilangan seluruh keluarganya.
Marie Antoinette mati muda, tetapi namanya tetap abadi. Bagi sebagian orang, dia adalah simbol dari keserakahan bangsawan yang acuh pada penderitaan rakyat. Bagi sebagian yang lain, dia ini hanyalah korban. Seorang gadis muda yang dipaksa ke tahta, diseret ke dalam politik berbahaya, lalu dijadikan kambing hitam dari krisis yang lebih besar. Hingga kini, kisahnya sering diceritakan dari buku sampai ke layar lebar. Dan mengapa aku sebutkan tadi di awal bahwa dia ini hanyalah korban dari propaganda? Jadi setelah kematiannya selang beberapa tahun lah lama, rakyat Prancis ini mulai sadar bahwa tidak sepenuhnya ratu mereka itu bersalah. Nah, fakta-fakta ini terkuak setelah beberapa tahun ratu dan raja dieksekusi. Jadi, ada 7 fakta mengenai Marie Antoinette. Yang pertama, Marie Antoinette adalah sosok yang sangat membenci politik. Jadi, tidak ada bukti yang nyata bahwa dia ini adalah agen dari Austria. Fakta kedua, dia ini kan mendirikan sebuah miniatur desa, di mana dia bisa hidup menjadi sosok yang sederhana. Karena ya memang begitu sifat aslinya seorang Marie Antoinette di Austria dulu. Sayangnya, rakyat menganggapnya seolah-olah Marie sedang menghina kemiskinan. Padahal ya memang Marie ini adalah sosok yang sederhana sebenarnya. Fakta ketiga, Marie Antoinette adalah sosok ibu yang penuh kasih. Diketahui dia suka menjahit baju untuk anak-anaknya sendiri, seolah dia ini abai kalau dia ini adalah seorang ratu. Fakta selanjutnya, sebenarnya dia ini adalah sosok dermawan. Dia sering membantu janda tentara secara diam-diam. Hanya saja kebaikannya ini tertutupi ya karena tadi satu kertas putih jika terkena satu titik noda hitam yang terlihat jelas adalah satu titik noda hitamnya. Fakta selanjutnya, dia tidak pernah berkata let them eat cake, yaitu kalimat yang ramai, yang viral pada saat rakyat kelaparan. Jadi ada gosip, katanya ratu berkata, jika tidak ada roti, maka makanlah kue, begitu. Tapi ternyata kalimat ini bukan keluar dari mulut sang ratu, kata-kata yang seolah mengiris hati rakyatnya. Fakta selanjutnya, Marie Antoinette merupakan cinta sejati Raja Louis XVI. Meskipun ya hubungan mereka ini penuh dengan perjuangan, karena kan dia berhasil melahirkan anak pertamanya di saat umur 8 tahun pernikahannya mereka. Fakta selanjutnya, sebenarnya kalung yang menjadi skandal terakhirnya itu bukanlah kalung milik sang ratu, tetapi ratu itu difitnah oleh seseorang. Yang hal ini terkuak setelah lama ratu dan raja dieksekusi gitu. Di balik mahkota ada manusia, dan kadang sejarah lebih kejam daripada takdir itu sendiri. Oke, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kisah dari Marie Antoinette mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus pintar-pintar mencerna informasi yang didapat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang sama yang sampai merenggut nyawa seseorang. Sebenarnya, semua bisa dihadapi dengan kepala yang dingin tanpa melalui kekerasan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe agar channel ini berkembang untuk bisa menyajikan cerita-cerita menarik, cerita tragis, cerita yang ingin kalian aku ceritakan di channel ini. Tulis di kolom komentar juga cerita siapa yang ingin aku ceritakan di channel ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.